Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклам бегал так упрямо, если бы не твой милый голосок. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam Bapak Ibu, gimana suara saya jelas, lancar? Boleh ketik dulu lancar di kolom obrolan. Lancar ya, alhamdulillah. Kurang lebih udah 98 orang ya, masih banyak yang belum masuk kayaknya. Biasa kan 150, 200 ya. Boleh teman-teman diinfokan lagi ke teman-teman yang lain yang sudah bermitra ya, yang katanya ingin sukses, yang katanya ingin lunas hutang. Ayo diingetin lagi, dikasih lagi linknya mumpung baru mulai. Coba dicek lagi, di mapping lagi mitra-mitranya ya, baik itu mitra yang hidup segan mati pun tak mau, mitra-mitra yang tetanus terdaftar tanpa bonus. Pokoknya share dulu mumpung masih ada waktu ya. Ingetin lagi, yuk kita upgrade ilmu lagi, kita belajar lagi bagaimana cara meraih sukses di Brilian ini, karena yang kita kejar di usaha ini bukan uang receh Bapak Ibu. Karena yang kita kejar ini adalah minimal 3.170 juta. Ini siapa nih yang main ini nih? Bentar. Ya, jadi yang kita kejar adalah teman-teman fokus menyimak aja ya, jangan otak-atik ya. Ya, teman-teman fokus menyimak saja, kalau ada ilmu dicatat ya. Nggak usah fokus ngotak-ngatik, kecuali ke teman-teman yang namanya masih nama handphone kayak Oppo ya. Terus nama apa gitu ya, tadi ada yang masih namanya hahaha gitu ya, boleh teman-teman diedit dulu. Caranya teman-teman klik peserta, klik layarnya ada tulisan peserta di bawah, terus itu nama Anda yang paling atas diklik, baru diganti nama atau di rename ya, biar kalau nanti ada pertanyaan atau teman-teman mau ngomentarin sesuatu, jadi kita bisa sebutkan namanya, jangan sampai masih nama handphone ya. Ya, sekali lagi teman-teman, kita serius menjalankan usaha ini karena yang kita kejar adalah bukan uang kecil tapi uang miliaran. Dan sudah banyak sekali buktinya, terutama teman-teman yang kemarin hadir ke Grand Success Seminar, ya, program terbaru, program Brilian ini baru berjalan hampir 6 bulan saja, tapi sudah mencetak ratusan orang, bisa tembus motor senilai 20 juta, bisa tembus mobil cash 150 juta, dan sudah ada juga sebagian yang sudah mendapatkan Pajero cash atau Big Brilian Ambassador senilai 500 juta. Nah, pastinya kita menginginkan di pertemuan Grand Success Seminar selanjutnya adalah Bapak Ibu semua yang naik panggung kemenangan, yang mendapatkan prestasi tersebut. Jadi pastikan teman-teman mumpung masih ada waktu ya, silahkan teman-teman share dulu linknya ke semua mitra-mitranya. Sekali lagi yang sudah bermitra, jangan Anda kasih link ini ke calon mitra. Karena setiap Selasa malam ini jadwalnya training, bukan seminar. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana seminar, mana training, mana mengundang, mana belajar ya. Jadi training itu khusus mitra, kalau seminar Anda mengundang calon mitra ya. Salam kenal, saya Ihsan Kamil. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang baru pertama kali melihat saya. Ya, alhamdulillah malam ini saya diberikan kesempatan oleh mentor Coach Ruhan malam ini untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama sharing. Silahkan ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Insya Allah lewat materi malam ini akan ada banyak sesuatu yang membuat Anda semakin paham, semakin yakin, dan semakin brutal untuk action ya. Insya Allah. Dan ini juga bisa jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin bingung, terkadang sudah punya mitra, apa yang harus dilakukan gitu ya. Jangan sampai pertanyaan tiap minggu ya. Ini saya gimana ya? Kadang setiap training pasti pertanyaannya gimana cara meyakinkan orang, gimana cara ngomong ke orang yang nggak punya modal. Nah, teman-teman harus move to the next level, jangan di situ terus. Ya, intinya adalah memperbanyak database calon mitra Bapak Ibu biar tidak fokus sama orang yang nolak.
Ya, jangan setiap training pertanyaannya itu lagi. Kapan teman-teman mau move to the next level, menjadi leader, menjadi pemimpin? Oke ya, oke ya, kita mulai ya. Coba yang siap belajar, siap fokus, siap sukses, coba ketik dulu, saya siap sukses. Coba ketik dulu di kolom obrolan, saya siap sukses. Buat teman-teman yang nggak ada sinyal untuk lewat Zoom, kita juga siapkan live streaming lewat YouTube ya. Silahkan minta ke mentornya link YouTube. Siapa tahu mungkin di antara Bapak Ibu ada yang memang kalau masuk Zoom itu susah ya sinyalnya. Boleh teman-teman minta link YouTube-nya karena sudah kita sematkan, atau Kang Reja boleh sematkan juga link YouTube-nya di sini Kang Reja. Ya, dan sekaligus kita juga turut berduka cita ya untuk saudara-saudara kita di Sumatera Barat, di Sumatera Utara dan Aceh yang memang sekarang sedang terjadi bencana. Bahkan beberapa mitra saya juga yang di Langsa baru bisa WA-an hari kemarin karena di sana benar-benar sinyal mati total, benar-benar kondisi benar-benar mencekam ya. Jadi kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh yang sedang terkena bencana ya. Kita doakan agar mereka diberikan kesabaran ya dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang semakin berlimpah dan berlipat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke ya, tuh linknya sudah dikirim ya sama Kang Reja. Silakan teman-teman di-share ke grupnya. Kalau di antara mitra-mitra Bapak Ibu tidak bisa masuk lewat Zoom, boleh dikasih link streaming YouTube ya. Jadi tetap bisa menyimak. Oke, kita siap-siap ya. Kita mulai ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Next kita lihat. Ada hampir 117 orang malam ini menyimak, berarti 117 orang calon peraih luxury ambassador selanjutnya di Brilliant Business. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, karena materi training kita setiap malam malam Rebo ya, Selasa malam ini kita terus berganti ya. Mungkin minggu kemarin sebelumnya kan tugas member atau tugas mitra, terus minggu lalu kemarin apa? Pertemuan-pertemuan yang ada di Brilian, termasuk minggu kemarin kita undang juga pembicara GSS ya, ada Ustadz UB kemarin. Nah sekarang materinya adalah tentang good team player. Jadi bagaimana kita bisa membentuk tim yang kuat ya, agar bersama-sama setiap orang bisa meraih keajaiban dan bisa mendapatkan kesuksesan yang hakiki di Brilliant Business ini. Karena Brilliant ini adalah momentum ya, peraih motor mobilnya baru ratusan belum ribuan, maka pastikan Bapak Ibu selanjutnya lah yang menjadi peraih Brilliant Ambassador selanjutnya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, next kita lihat good team player, bagaimana kita menciptakan tim yang dahsyat yang luar biasa. Nah, next kita lihat. Nah, Bapak Ibu ya, yang pertama ini adalah bagaimana kita bisa membentuk diri kita supaya bisa meraih sukses atau bisa mencetak mitra-mitra menjadi tim yang hebat, yang luar biasa, yang juara. Ingat teman-teman, modal utama Bapak Ibu di usaha ini adalah kalau bergabung belanja kan hanya sekali ya. Nah, yang harus Anda kuatkan, yang harus Anda pahami, yang harus Anda tingkatkan atau skill Anda untuk menjalankan usaha ini adalah yang pertama edifikasi. Ya, edifikasi adalah menceritakan hal positif. Jadi, edifikasi adalah menceritakan, maka yang harus Anda kuasai, skill yang harus Anda miliki adalah Anda harus bisa dan jago bercerita. Pertanyaannya apa yang diceritakan? Yang diceritakan boleh tentang leader atau mentor, boleh tentang mitra, boleh tentang perusahaan, boleh tentang produk, boleh tentang pertemuan-pertemuan, dengan maksud tujuan adalah untuk memberi kekuatan dan meningkatkan respect
sehingga akan mudah terjadi closing. Ya, menceritakan. Ya, edifikasi itu kayak seolah-olah gini Bapak Ibu. Anda makan bakso, baksonya enak, terus Anda pernah kan Anda ceritain ke teman-teman Anda, kalau mau beli bakso tuh, bakso Wong Solo enak banget. Ya, Anda cerita ke teman Anda, wih itu dagingnya berasa banget, kuahnya, waduh mantap, apalagi ada kikil, ada tetelan, sambelnya mantap, harganya juga terjangkau. Nah, itu Anda sedang mengedifikasi produk bakso. Tanpa Anda sadari, Anda sedang menceritakan kekuatan bakso supaya orang tersebut datang dan beli. Saya yakin Anda pernah berbicara seperti itu. Coba siapa yang pernah melakukan seperti itu? Cuma pertanyaannya, ketika teman Anda beli bakso akibat Anda ceritakan, pertanyaannya Anda dibayar atau tidak oleh tukang bakso? Pasti tidak, betul ya? Nah, kekuatan yang terbesar di usaha bisnis network marketing, Anda harus jago bercerita. Apa yang diceritakan? Contoh tentang leader atau mentor. Cerita, tapi bukan untuk menyombongkan, bukan, kita ceritakan. Nanti saya kenalin nih, ada mentor saya, Masya Allah orangnya baik. Padahal dulunya banyak hutang miliaran, tapi lewat wasilah usaha ini, beliau alhamdulillah sekarang sudah bisa lunas hutang. Bahkan kemarin baru bangun rumah juga alhamdulillah secara cash, tapi beliau itu bantu banyak mitra-mitranya berpenghasilan. Jadi Anda harus bisa menceritakan mentor Anda. Mulai dari latar belakang mentor Anda, ya, atau sifatnya, misalkan contohnya orangnya baik. Supaya apa? Supaya orang tersebut ketika nanti Anda kenalkan bisnis ini, ya Anda kenalkan ke mentor Anda, dia mau mendengarkan. Contohnya gini, teman-teman. Ya. Kalau Anda tidak mengedifikasi dengan benar atau sebaliknya, contohnya gini lah. Contoh gini nih. Nih, ini tadi kan Anda beli bakso. Ini saya ceritakan contoh edifikasi, misalkan ada seorang dukun, perhatikan, ini kekuatan edifikasi. Bro, kamu lagi nggak punya duit, kamu lagi banyak masalah. Ih, kebetulan saya punya kenalan dukun sakti. Dukun, wah pokoknya udah banyak yang membuktikan orang tertolong sama dukun ini. Sampai ada yang bisa bayar hutang, sampai ada yang bisa jadi dapat kerja. Maharnya murah. Sampai sini nyambung nggak kira-kira? Ini saya sedang menceritakan dukun kepada Anda supaya Anda penasaran sehingga, oh di mana dukunnya? Siapa tahu juga nih saya bisa nih dibantu supaya bisa. Pernah nyambung maksudnya? Nah, itulah kekuatan edifikasi. Nah, banyak kesalahan mitra ya. Kesalahan mitra, Bapak Ibu bisa lihat di web, di slide ini ya. Tidak melakukan edifikasi, hanya asal ngajak. Padahal di bisnis ini Anda harus bisa bercerita, minimal menceritakan. Bukan berarti, aduh Pak saya nggak jago ngomong. Nggak. Anda cerita aja sebagaimana Anda menceritakan bakso yang enak ke teman Anda supaya teman Anda beli gitu loh. Dan saya yakin setiap orang bisa. Ya. Nah, kesalahannya adalah orang tidak mengedifikasi, asal hanya bawa, ajak talmid tanpa diedifikasi. Sehingga tingkat closing rendah. Bahkan bisa jadi orang juga nggak mau datang karena tidak diedifikasi. Bahkan ada juga kesalahan ya, edifikasi undangan tapi nggak edifikasi leader. Ya, jadi hanya asal bawa, ketemu sama leader atau mentor di pertemuan offline misalkan ya, Anda nggak cerita apa-apa, hanya asal bawa. Padahal kalau Anda ketemu mentor di pertemuan offline, itu harus Anda lakukan edifikasi atau ceritakan mentor Anda. Makanya Anda harus tahu latar belakang mentor Anda tuh apa, kesibukannya dulu, ya bisa lunas hutang atau prestasinya apa gitu loh, yang bisa Anda jual, Anda ceritakan kepada calon mitra Anda, ya. Atau ada juga yang telat melakukan edifikasi.
Telat melakukan edifikasi maksudnya gimana Kang Ihsan? Orangnya udah ada, ya baru Anda cerita. Padahal harusnya sebelum ketemu dengan mentornya, Anda harus sudah edifikasi. Jangan pas sudah ada orangnya. Misalkan nih, saya ada calon mitra. Saya mau kenalkan ke Coach Ruhan, misalkan. Nah, sebelum saya ketemu dengan Coach Ruhan, di luar pertemuan itu atau misalkan di seminar Bandung lah katakanlah kan ada di lantai 4 ya. Nah, di bawah itu ketika kita jemput calon mitra di lantai bawah sebelum naik ke atas, nah kita edifikasi dulu, kita ceritain dulu, kita jualin dulu mentor kita. Supaya ketika nanti di dalam saya kenalkan, maka timbul respon dan respect dari calon mitra kepada mentor kita. Sampai sini nyambung? Jangan sampai pas di depan Coach Ruhannya, misalkan saya cerita, nah ini Coach Ruhan orangnya baik, wah luar biasa bisa lunas hutang ratusan juta. Jangan di depannya, tapi sebelum bertemu dengan orangnya. Itu kalau di dunia offline. Begitupun di dunia online, ketika Anda mau mengundang calon mitra ke Zoom hari Jumat, ya Jumat malam kita biasanya Zoom seminar mengundang calon mitra. Anda ceritakan siapa nanti pembicaranya. Misalkan yang jadi pembicara adalah saya, Ihsan Kamil. Nah, Anda ceritakan dulu kepada calon mitra siapa nanti pembicaranya. Backgroundnya apa? Apa yang bisa dijual supaya dia tambah penasaran, supaya dia bisa atau mau mendengarkan untuk nanti seminar di Zoom. Ya. Nah, bahkan kesalahan juga tidak melakukan edifikasi ke mitra di bawah. Nah, edifikasi itu bukan hanya mentor saja, tapi ke mitra-mitra kita juga yang lain bisa diedifikasi, bisa diceritakan. Misalkan contoh, calon mitra kita adalah karyawan, misalkan. Ya, nah kita juga punya mitra yang memang profesi sebelumnya karyawan. Nah, itu bisa edifikasi, itu bisa diceritakan ke calon mitra. Oh, kamu latar belakang karyawan. Nah, nanti saya kenalin juga ya. Ada teman saya juga yang bergabung di usaha ini, latar belakangnya sama-sama karyawan, tapi bisa menjalankan usaha ini. Ya, jadi edifikasi itu adalah menceritakan, ya, apakah menceritakan tentang mentor atau leader atau mitra atau perusahaan. Nah, perusahaan Anda gimana nih contoh mengedifikasi perusahaan? Perusahaan ini Masya Allah luar biasa. Sudah bantu banyak orang, ribuan orang terbantu lunas hutang. Perusahaan ini sudah bersertifikasi syariah. Nah, itu Anda sedang menceritakan tentang perusahaan. Sampai sini nyambung? Ya, atau Anda menceritakan atau mengedifikasi tentang produk yang sudah Anda rasakan. Wah, luar biasa tuh Alkabes, keren banget. Ada orang udah stroke, alhamdulillah lewat wasilah minum Alkabes secara rutin kurang lebih 3 bulan, sekarang berangsur-angsur sembuh. Nah, itu Anda sedang menceritakan kekuatan produk. Jadi menceritakan atau menjelaskan itu nggak harus dengan marketing plan. Marketing plan itu nanti ketika di seminar. Nah, maka yang menjadi prolog atau penghantar supaya calon mitra tambah penasaran ini adalah dengan kita mengedifikasi atau menceritakan mentor atau perusahaan atau produk yang sudah Anda rasakan dan terbukti khasiatnya sudah Anda rasakan, ya, atau boleh juga Anda menceritakan pertemuan. Nanti di sana, kan kalau kita seminar di Bandung pasti rata-rata lebih dari 100 orang ya. Nanti pertemuannya ada di lantai 4, itu hampir ada 100 orang lebih. Nanti kamu duduk di depan ya, biar fokus, biar paham. Soalnya nanti banyak orang, ada 100 orang, jangan sampai kamu duduk di belakang. Nah, itu kalau offline. Ya, kalau Anda mengedifikasi pertemuan itu contoh sebagian saja, sisanya silahkan Anda gali sendiri, tanyakan kepada mentor Anda. Karena setiap mentor pasti beda-beda cara penyampaian atau pengajarannya. Ya, sampai sini nyambung Bapak Ibu, boleh ketik nyambung dulu. Jadi modal utama Anda menjalankan usaha ini harus jago cerita. Nyeritain mentor, nyeritain mitra, nyeritain produk, nyeritain perusahaan, atau nyeritain pertemuan. Ya, jangan sampai hanya asal bawa. Ya, karena dengan edifikasi ini adalah untuk meminimalisir penolakan. Oke, ada 160 orang, alhamdulillah ya.
Sisanya silahkan teman-teman gali, tanya ke mentor Anda masing-masing. Oke? Dan Nah, atau ini setiap Anda saya ketemu lagi itu siapapun Pak, lagi mentor, apa, misalkan mendampingi offline, mitra-mitra ya, yang ikut misalkan training. Anda yang pertemuannya di Jadi Jakarta, di mohon kantor kalau tebet ketemu saya mentor, tanya, menjawabnya akan Pak, Bapak terlambat, biasanya kalau karena saya mengedifikasi ke sambil calon mitra, mendampingi mengedifikasi ini produk training atau pertemuan mitra-mitra. gimana sih? Anda tanya. Gitu Pak ya. Ya, karena di Zoom training ini kita kan pasti terbatas nih waktunya. Ketika pertemuan Anda by founder sama mentor atau di pertemuan secara offline, Anda tanya, Anda gali sendiri. Karena saya yakin dan percaya kalau Anda ingin sukses pasti akan mencari 1000 solusi. Tapi kalau Anda pesimis pasti akan cari 1000 alasan. Bahkan mungkin nggak mau belajar. Ya, ingat sekali lagi, yang kita kejar di sini uang miliaran, bukan receh, bukan cuma nyicil motor, mobil, tapi bisa beli mobil cash, bisa berangkat umroh sekeluarga minimal 3 miliar 170 juta. Jadi harus semangat belajar karena Allah Maha Adil. Dan setelah apa yang Anda pelajari, aplikasikan oleh diri sendiri dan ajarkan ke mitra-mitra Anda. Anda paham, Anda lakukan, mitra paham, mitra lakukan, Anda ajarkan ke seluruh mitra-mitra Anda. Lanjut, next. Nah, yang kedua adalah konsultasi. Ingat, panah itu konsultasi kemana? Lihat di sebelah kanan, panahnya menuju kemana? Ke atas. Berarti Anda konsultasi jangan ke orang lain, tapi ke mentor Anda rutin minimal seminggu sekali untuk mengevaluasi apa yang sudah Anda lakukan minimal seminggu ke belakang. Jangan konsultasi ke yang beda jalur, tapi konsultasilah ke yang satu jalur ke atas. Jangan konsultasi ke mitra, tapi ke atas. Jangan konsultasi yang ke beda jalur atau cross line, tapi ke mentor Anda. Pak, mentor saya mah misalkan galak, mentor saya mah cari atasnya lagi. Makanya Anda harus kenal siapa mentor Anda, siapa peraih motornya, siapa peraih mobilnya, bahkan siapa peraih luxurinya. Anda harus kenal, harus bangun komunikasi biar Anda tidak merasa berjalan sendiri. Ya, konsultasi adalah bercerita tentang semua hal, tetapi terkait bisnis. Jangan konsultasi curhat atau keluhan. Ya, ingat konsultasi adalah cerita tentang semua hal terkait bisnis. Ya, nggak ada cerita anak saya belum bayaran sekolah Bu Mentor. Nah, itu bukan urusan mentor. Ya, yang berhubungan dengan mentor adalah tentang bisnis. Sampai sini nyambung karena banyak di antara mitra-mitra yang kadang ke mentor itu jadi segalanya. Padahal kita masih harus punya batasan, sekedar hanya bisnis. Tuh, Pak Rahman ketawa berarti dia pelakunya. Ya, bukan curhat, bukan mengeluh. Mentor tidak terima keluhan. Ya, tapi apa kinerja Bapak Ibu yang sudah dilakukan selama seminggu, selama sebulan ke belakang, konsultasikan ya. Nyambung coach ya. Jadi terkait hanya tentang bisnis kepada mentor Anda yang sukses. Ingat, ke mentor yang sukses. Pak, emang ada mentor yang nggak sukses? Ada orang yang di atas saya juga nggak jalanin, nggak dapat hasil. Berarti cari mentor aktif dan mentor sukses. Ya, jangan sampai Anda konsultasi ke mentor yang sama-sama melempem malah jadi apa? Jadi ngedown berjamaah, bukan semangat berjamaah. Ya. Jadi konsultasi kepada tim leader yang ada di jaringan atau jalur Bapak Ibu semua. Ingat panahnya ke atas, jangan ke bawah, konsultasi jangan ke samping. Ke atas yang sukses, yang aktif. Yang aktif itu contohnya apa Pak Iksan? Yang selalu ada di pertemuan. Jangan nanya ke mentor yang nggak pernah ke seminar. Jangan nanya ke mentor yang nggak aktif.
Yang ada ngedon bareng Anda, bukan semangat bareng, ya. Tuh kan, oh itu pernah terjadi sama saya, makanya saya pindah mentor. Waduh, jangan juga pindah mentor. Ya, ingat nanti akan dibahas tentang kode etik, jangan pindah-pindah jaringan. Ya, blokir nanti. Cari atasnya lagi kan masih banyak, makanya Anda harus kenal siapa peraih motornya di tim Anda. Tanya ke mentornya, Pak, siapa sih peraih motor di tim kita? Biar saya bisa konsultasi. Pak, siapa sih peraih mobil cashnya di tim kita? Tanya, bangun komunikasi. Biar apa? Biar Anda nggak sendiri, bahwa yang membina, membantu Anda bukan mentor Anda saja, tapi peraih-peraih di atas Bapak Ibu pun bisa mendorong Bapak Ibu, ya. Oke, karena dengan konsultasi itu sangat penting, apalagi bagi Anda yang masih pemula, nggak pernah bisnis. Jangankan Anda masih pemula, yang sudah hebat saja tetap konsultasi. Apalagi Anda yang baru mulai. Ada yang ditinggalkan oleh mentor, cari mentor ke atasnya lagi, pasti ada. Jangan jadi alasan malah pindah grup gara-gara nggak ada mentor. Ya, ada ke atasnya lagi. Ya, sampai ketemu di founder. Ya, foundernya ada siapa? Misalkan Coach Ruhan atau Pak Haji Adan Haris, ya. Foundernya siapa? Pokoknya cari sampai ketemu di titik founder. Pasti ada kalau founder, nggak mungkin enggak. Dan founder pasti akan bantu Anda kalau Anda bangun komunikasi yang baik. Ya. Oke. Jadi konsultasi itu sangat penting agar Anda dapat mengambil sikap, mengambil tindakan, dan solusi yang tepat serta meminimalisir kesalahan. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah Anda 1 minggu terakhir ini konsultasi dengan mentornya? Minimal yang jauh gimana Pak? By phone, nanti ada. Ya, nanti ada bahasan. Kalau mentornya masih tahap yang sama, cari mentor atasnya lagi. Tadi saya bilang siapa peraih motornya, siapa peraih mobilnya, siapa peraih luxurinya. Anda harus bangun kedekatan, Anda harus bangun komunikasi. Ya, karena kesalahan tidak memahami jalur leader aktif yang satu jaringan. Jangan sampai, aduh aku tim siapa ya? Tanya ke mentornya sekarang siapa peraih motor, siapa peraih mobil, sampai foundernya tanya siapa. Ya, kalau misalkan Anda tidak melakukan itu, Anda akan kebingungan menjalankan usaha ini, ya. Terus kesalahan dalam hal konsultasi, banyak konsultasi ke beda jalur, ke tetangga, atau bahkan konsultasi ke orang lain yang bukan bermitra, ya. Yang Anda ada malah ngedon, yang Anda malah tidak semangat. Ya, jadi sekali lagi konsultasi itu ke atas, ke tim satu jalur, makanya Anda harus bangun komunikasi siapa peraih motor, mobil, sampai founder. Saya yakin founder Anda pasti akan mendampingi atau membantu Anda, ya. Yang salah apa? Tidak pernah konsultasi, sok mandiri, aku mah kuat. Ya, silahkan aja kalau kuat, ya. Karena seorang mentor aja, ya, kelas peraih mobil cash aja, saya pribadi masih sering konsultasi. Apalagi mitra baru, masa iya nggak konsultasi, ya. Jadi jangan sosok kuat nggak konsultasi. Dan banyak kesalahan malah curhat terus-terusan masalah pribadi. Nah, ini nih bahaya. Sekali lagi, harus konsultasi itu terkait bisnis, bukan masalah dapur, bukan masalah hal yang lain selain bisnis. Jadi kalau mentor Anda tidak memberikan solusi yang terbaik, kalau Anda curhat-curhat masalah di luar bisnis, ya mohon maaf, karena mentor Anda juga bukan malaikat. Ya, mereka juga pasti punya permasalahan kalau di rumah tangga dan lain-lain. Ya, jadi hanya terkait bisnis. Terus kesalahan yang lain apa? Seorang upline bercerita tentang masalah. Nah, ini Anda jangan pernah cerita masalah kepada mitra. Negatif itu ke atas, ke bawah itu positif. Bahasanya adalah negatif up, positif down. Ada hal-hal yang pertanyaan yang bikin ragu, tidak yakin atau apapun, ceritanya ke atas. Kalau ke bawah ke mitra-mitra kita hanya ceritakan hal-hal positif. Negatif up, positif down. Kenapa Pak Iksan? Karena kalau Anda ceritakan hal negatif ke mitra, yang ada Anda menghancurkan tim Anda sendiri. Malah membuat mitra Anda malah down, tidak semangat, akhirnya bobo cantik semua. Ya, jadi negatif up, ada hal negatif, ada hal yang bikin Anda ragu, tidak yakin, tanya ke mentor ke atas, bukan ke mitra.
Kalau ke mitra adalah hal-hal positif, jadwal seminar, jadwal training, nah itu baru ke mitra. Ya. Terus banyak juga kesalahan jika diarahkan mentor tidak dilakukan, hanya rajin bertanya saja tapi tidak lakukan. Ya itu berarti tipe wartawan, banyak nanya actionnya nggak ada ya. Terus banyak juga kesalahan berkonsultasi kepada leader lain yang bukan dalam garis uplin, atau uplin itu orang yang di atasnya ya. Upline itu orang di atas, downline orang di bawah, crossline orang yang beda tim dengan kita, itu namanya crossline. Sampai sini nyambung? Siap berkonsultasi kepada mentornya, siap berkenalan dengan peraih motor, peraih mobil sampai foundernya. Coba ketik siap dulu. Sampai sini nyambung? Boleh ketik siap, nyambung Pak. Jadi dengan ada alasan lagi ya, Anda nggak konsultasi, Anda merasa bingung. Kalau bingung berarti salah di diri Anda sendiri karena Anda tidak konsultasi. Oke. Lanjut, next. No cross-lining. Nah, maksudnya gimana Pak Iksan? Sekali lagi tadi cross-line itu adalah mitra, sama-sama mitra tapi beda tim, beda jalur. Nah, ini hati-hati nih, kadang deket sama cross-line malah saling saling mempengaruhi hal-hal yang tidak baik. Udah di tim kita mah begini-begini, oh di tim sono mah begini-begini. Nah, hati-hati yang mempengaruhi nih. Ya, jadi crossline itu adalah sama-sama mitra tapi beda tim, beda jalur ya. Tapi sama mitra base, mitra brilian, tapi beda tim. Itu namanya crossline ya. Crossline itu sangat dibutuhkan untuk gesekan positif. Misalkan contoh, lihat tim lain, wah seminarnya dia rame, wah closingannya banyak, wah kita juga harus semangat ya. Wah tiap seminar dia setiap mengundang timnya paling banyak, tiap seminar nih closingannya paling banyak. Nah itu harus jadi positif buat kita, jadi gesekan kita juga harus lebih semangat ya, bukan malah tergoda pindah ke sana, itu bahlul namanya ya. Tapi gimana caranya kita termotivasi melihat crossline yang sedang bagus ya, itu bisa jadi gesekan positif teman-teman ya. Crossline itu positif, tapi crosslining negatif. Nah, crosslining ini apa? Artinya adalah membicarakan bisnis dengan jaringan lain, jadi ngobrol tentang base, tentang brilian, tapi dengan tim lain. Ya, yang ujung-ujungnya adalah Anda malah terpengaruh untuk pindah. Contohnya apa? Misalkan minta bantu presentasi atau konsultasi ke tim lain, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh karena beda dapur, beda founder, beda tim. Karena setiap tim itu biasanya beda-beda strategi. Ya, jadi kalau crossline itu boleh positif ya, menjadi motivasi, tapi crosslining Anda membicarakan bisnis dengan tim lain, contohnya Anda minta bantu prospekin, padahal tidak ada kaitannya sama sekali ya, atau konsultasi dengan tim lain, nah itu tidak boleh ya. Makanya tadi Anda harus tahu siapa peraih motor, peraih mobil, bahkan foundernya, biar Anda membangun komunikasi yang satu jalur ya. Bahaya jangan sampai di tim sana mah bagus dibantuin, wah di tim ini mah itu Andanya sendiri ya pernah konsultasi dengan mentor-mentor Anda ya. Ingat tidak boleh, nanti akan dibahas bagaimana tentang kode etiknya ya. Oke. Crosslining akan merusak pondasi bisnis Anda. Ingatlah bahwa beda jawaban mentor Anda dan mentor lainnya yang beda jalur. Misalkan Anda menceritakan, Pak, mentor aku mah begini, begini, begini. Nanti si tim lain malah ngomong, oh iya emang bener mentor kamu mah begini. Hancur pondasi grup Anda. Ya, jadi teman-teman sekali lagi Anda harus tahu, harus kenalan, harus bangun komunikasi dengan mentor aktif Anda yang satu jalur. Ya, jangan sampai malah banyak ngobrol sama yang beda jalur, malah nanti ujung-ujungnya nih banyak nih ya. Contoh misalkan ada tim A dan tim B, ada momentum bareng. Ternyata pada suatu saat si A ini pindah bisnis, malah diajakin yang ini. Ada nggak yang begitu? Bahlul itu namanya. Ya, dan terpengaruh lagi ikut bisnis-bisnis yang kagak jelas.
Udah bener best corporation, pindah-pindah lagi. Ngajak-ngajakin lagi kan bahlul itu. Kesal saya. Ada pelakunya nggak di sini? Nyambung nggak sampai sini? Nyambung nggak Bapak Ibu? Ya, karena gara-gara deket sama Crossline ini ada yang berhenti di base, tiba-tiba ikut bisnis lain, ngajak-ngajak. Ujungnya malah minta balik lagi. Bahlul itu namanya ya, tidak konsisten dan istiqomah. Ada yang begitu, ada, makanya dijaga tim Anda ya. Oke. Pak, gimana kalau sudah terjadi? Ya sudah, makanya kita memperbaiki, kita evaluasi supaya kita jauh lebih baik lagi ya. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Lanjut next. Next. Bersinergi. Maksudnya adalah ya membangun hubungan baik dan kerjasama antar grup atau antar tim yang berbeda dalam batas wajar. Misalkan membuat seminar atau training bersama, tidak saling menjatuhkan, tidak saling membuka aib, ya. Crossline dibutuhkan untuk gesekan positif karena tanpa gesekan akan lambat perkembangannya. Ini contoh, di seminar kantor pusat saja, setiap Rabu siang dan Sabtu siang itu berbeda-beda tim. Ya. Contoh besok hari Rabu nih di kantor pusat Bandung, pembicaranya ada Kang Andri dari timnya Coach Ruhan. Terus besok tuh ada Ustadz Aziz dari Sahabat Karib. Terus ada Parandu dari tim Legend. Nah, kalau membuat wadah seminar bersama-sama itu boleh karena biar saling gesekan positif. Ya, bersinergi itu namanya. Ya, kayak Sabtu misalkan, biasanya Sabtu yang isi ada saya dari Sahabat Karib, terus ada juga Coach Ruhan dari timnya Kabisa, terus ada juga dari timnya Sahara, timnya Pak Algian, itu bersinergi. Jadi di situ biar terjadi gesekan, wah tim Sahara, wih calmitnya banyak, wah nih tim Sahabat Karib nih jangan kalah nih, kita harus tambah banyak juga pasukannya. Nah itu adalah untuk gesekan positif, jadi bersinergi. Ya, jadi bersinergi di sini Bapak Ibu, crossline dibutuhkan untuk gesekan positif, tanpa gesekan akan lambat perkembangannya, ya, tapi tidak saling menjatuhkan, tidak saling menjelek-jelekan, ya. Jadi masih dalam batas wajar untuk sama-sama membesarkan Brilian bisnis, ya. Misalkan di di kota Bapak Ibu gitu ya, misalkan ada crossline siapa, yuk kita bikin bareng-bareng yuk, misalkan seminar, nah itu boleh. Itu yang disebut dengan bersinergi. Sampai sini nyambung? Kenapa? Biar bersinergi itu biar Anda nggak sendiri, biar Anda nggak bingung sendiri membesarkan seminar di kota Bapak Ibu. Ya, di Bandung saja kantor pusat itu bersinergi bersama banyak tim, masa di daerah Bapak Ibu enggak gitu ya. Jadi yang di Bandung aja, yang di Jakarta tuh, di Jakarta juga sama kan, di Tebet jadwalnya ada tim siapa hari Senin, siapa hari Selasa, siapa, sampai semuanya saling termotivasi. Oh, yang seminar Senin nih di Tebet ramai banget nih, yang Selasa nih jangan sampai sepi gitu loh. Jadi saling termotivasi dan bersih sinergi. Lanjut, next. Koordinasi ya. Jadi maksudnya adalah berkomunikasi sesama anggota dan mentor terkait program-program pertemuan. Nah, ini biasanya orang-orang yang sudah dianggap sudah punya mitra gitu ya. Jadi sudah mulai jadi leader, karena leader itu adalah memimpin mitra-mitra, mulai berkoordinasi dengan tim mentornya yang lain ya. Biasanya teman-teman kalau sudah punya mitra banyak, biasanya bikin grup WA timnya sendiri. Tapi saya sarankan, kalau masih mitranya 5 orang, jangan dulu langsung bikin grup WA. Minimal sudah peraih mobil cash, baru Anda bikin grup WA tim Anda sendiri ya. Bikin grup WA ya, terus menghubungi mitra utama. Jadi di situ Anda rajin membangun koordinasi bersama siapa mentor mitra-mitra Anda yang mau dicetak. Misalkan nih, saya ada 5 orang di tim kiri, 5 orang di tim kanan yang mau saya cetak. Jadi peraih, yang poinnya memang sedikit lagi mau dapat motor. Nah, selalu diajak koordinasi, dibikin yang namanya meeting-meeting kecil gitu ya.
bersama mentor kita. Misalkan, aduh saya bingung nih mau bahas apa nih buat koordinasi ke mitra-mitra kita, gitu ya. Ajak mentor juga. Itu biasanya untuk program-program pertemuan, agenda-agenda. Misalkan tim kanan nih, tim kanan saya mau bikin agenda. Ini buat teman-teman yang sudah punya mitra ya. Berarti yang belum punya mitra, Anda harus rajin mengundang ya. Ini adalah koordinasi, ini adalah materi pembinaan. Kalau Anda sudah punya mitra dan Anda bergerak aktif bersama mentor Anda untuk selalu koordinasi, membuat pertemuan-pertemuan kecil, misalkan contoh bikin home sharing, ya, atau agenda di rumah Bapak Ibu, misalkan dijadwalin tim A mau hari apa di rumah siapa gitu loh. Tim B mau hari apa di rumah siapa, bikin home sharing, itu koordinasi ya. Jadi ini pembahasan kalau untuk teori membina mitra ya. Next, lanjut dulu. Karena di Brilian ini banyak yang baru memulai ya, jadi ini pelajaran buat nanti yang bisa kita perdalam lagi ya. Next. Three-way call atau teleconference. Three-way call adalah telepon bertiga antara Anda, terus calon mitra Anda, dan leader atau mentor Anda. Nah, selama ini yang Anda di luar daerah atau jauh dengan mentor, maka solusi terbaik untuk mengundang selain Anda masukkan ke Zoom adalah three-way call. Anda telepon bertiga. Ada Anda, calon mitra Anda, ada mentor. Nah, gimana teknisnya? Anda ngobrol dulu dengan calon mitra Anda, jangan lupa edifikasi mentornya agar si calon mitra makin penasaran, disambungkan nanti mentor Anda yang menjelaskan. Mentor Anda yang menjelaskan ke calon mitra, Anda fokus belajar. Oh, gini ya cara ngejelasinnya kalau by phone. Oh, begini, jangan cuman hanya ngasih nomor WA ke mentor. Pak mentor, nih teman saya nomor WA-nya ya, kirimin. Bahlul itu juga ya. Tapi telepon bertiga. Anda dulu telepon dengan calon mitra, sambungkan ke mentor, tapi jangan lupa edifikasi dulu ya. Jadi kelebihannya adalah melibatkan ahli yaitu mentor Anda dan dapat meningkatkan closing dan menunjukkan support, hemat waktu dan hemat bensin, hemat energi karena lewat by phone. Lebih keren juga boleh dengan video call biar kelihatan muka mentornya, dan si mentor juga kalau udah peraih mobil bisa sambil ngobrol, alhamdulillah nih Pak, mobil saya dari Wasilah Usaha ini, nanti Bapak juga bisa dapatkan ini semuanya cash tanpa DP, tanpa cicilan. Boleh dengan yang namanya video call. Ya, three-way call dapat dimanfaatkan untuk membantu meyakinkan saat mengundang. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu udah ngundang ke Zoom, nih besok Jumat kan Zoom nih, ngundang calon mitra. Nah, setelah beres Zoom itu langsung teleponan dengan calon mitra, langsung sambungin ke mentor. Jadi beres Zoom itu jangan diem, proaktif, langsung follow up. Hubungi mentor, hubungi calon mitra, habis itu sambungin ke mentor, telepon bertiga. Jadi beres Zoom itu ditindaklanjuti setelah presentasi, dibantu diyakinkan kepada calon mitranya ya. Sekaligus di situ bisa sebagai ajang sambutan bergabung di dalam tim. Jadi misalkan ada orang yang baru gabung nih Pak Iksan, saya punya mitra baru nih baru gabung, bisa three-way call, jadi kenalan. Nah tadi supaya mitra baru Anda tahu siapa mentornya untuk nanti konsultasi. Ya, jadi bisa untuk membantu closing, bisa untuk konsultasi. Sampai sini nyambung Bapak Ibu? Lakukan itu ya, three-way call. Iya, telepon bertiga lah, Kakak ya. Nyambung ya, sampai sini nyambung? Oke. Jadi beres Zoom itu memastikan Anda langsung hubungi calon mitra Anda dan langsung sambungan ke mentor. Jangan diem-diem baik ya. Kalau perlu video call, kalau mentornya udah dapat mobil, nah nanti si mentor bisa dilihatin, alhamdulillah Pak, saya juga dulunya nggak nyangka, awalnya ragu, padahal modal minjem dulu Pak, saya jalankan, alhamdulillah tuh Pak, di belakang saya mobilnya, alhamdulillah, kayak mudah-mudahan Bapak juga bisa ya, segera gabung Pak. Jadi nanti mentor yang yakinin, modalnya cuma sekali Pak, hilang uang masih bisa cari lagi, hilang barang masih bisa beli lagi, tapi kalau hilang peluang mau cari di mana lagi ya. Jadi mentor ikut meyakinkan calon mitra Anda.
Sudah melakukan itu ya berarti tinggal istiqomah, jangan istirahat. Ya, lanjut. Next. Yang sudah dilakukan terus istiqomah. Yang belum tahu, nah berarti sekarang lakukan. Home meeting dan home sharing, ya. Nah, mengundang calon prospek atau prospekan atau calon mitra Anda dan menghadirkan upline atau mentor untuk sharing atau presentasi di rumah Anda. Nah, minggu kemarin saya udah cerita ya tentang pertemuan-pertemuan yang ada di Best Corporation atau di Brilliant Business ya. Salah satunya yang minggu kemarin saya ceritakan adalah home sharing atau home prospect atau home meeting. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di daerah Bapak Ibu kalau jadwal seminar kan mungkin seminggu sekali gitu ya. Apalagi mungkin ada yang belum ada seminar di daerah ya. Nah, Anda pastikan bikin home sharing atau home prospect. Anda ngundang 1 orang, 2 orang di mana? Di rumah Anda. Ya, sambil disediakan misalkan kolagen atau sambil cemilan apa, sambil di situ dijelaskan oleh mentor. Ya, jadi jangan langsung nunggu punya mitra banyak, berawal dari diri Anda sendiri. Anda ngundang jadi 1, 1 jadi 2, 2 jadi 4. Nanti kalau udah jadi 10, nah Anda bisa bikin home sharing di mitra Anda. Nanti home sharing tim kiri hari apa, home sharing tim kanan Anda hari apa. Jadi berawal dari diri Anda sendiri atau di mentor Anda terlebih dahulu. Ya. Nah, gunanya adalah home meeting atau home sharing adalah merupakan percepatan untuk mendapatkan mitra baru. Jadi nggak nunggu seminar. Nunggu Zoom seminar tiap Jumat misalkan ya, atau nunggu seminar di kantor Rebo atau Sabtu, sedangkan kadang ada calon mitra yang bisanya di luar hari itu. Nah, bikinlah yang namanya home sharing di rumah Bapak Ibu. Bisa dijelaskan pakai flip chart, bisa dijelaskan pakai whiteboard, bisa dijelaskan pakai kertas, coretan-coretan ya. Itu biasanya di bawah 10 orang, di bawah 5 orang, bikin di rumah siapa sekaligus untuk membangun ikatan emosional bersama mitra ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kayak kemarin tuh saya juga diajak ke rumahnya Bu Ida di Balai Endah bikin home sharing. Masya Allah keren banget di situ ya. Beresnya pada bikin nasi liwet, makan bareng. Wah keren banget tuh. Itu bisa dilakukan oleh teman-teman semua ya. Jadi bikinlah yang namanya home sharing. Meskipun cuma 1 orang, 2 orang nggak apa-apa ya. Karena tidak akan muncul 1000 orang tanpa diawali dari 1 orang ya. Setiap home meeting pasti menghasilkan mitra baru dan Anda wajib memiliki home meeting minimal 2 kali setiap pekan. Wah, keren tuh. Di sini ditulisnya minimal 2 kali setiap pekan di 2 jalur. Berarti minimal di 1 jalur Anda minimal 1 kali. Pak, saya belum punya mitra. Berarti Anda nempel dulu ke home sharing mentornya. Pak, belum ada home sharing di tim saya. Berarti maksimalkan seminar Zoom lewat online ya. Seperti itu. Home meeting juga menjadi solusi efektif jika belum mampu membuat seminar. Karena kalau di daerah, membuat seminar kan harus sewa tempat, harus siapin konsumsi. Tapi kalau di rumah palingan cuma dikasih teh hangat juga atau misalkan kasih kolagen juga udah cukup ya. Karena biasanya home meeting juga paling sejam 2 jam, nggak akan sampai 6 jam. Kecuali kalau memang bikin acara ikatan emosional. Sengaja nih bikin acara masak-masakan atau apa. Itu tujuannya adalah apa? Untuk membangun ikatan silaturahmi kekeluargaan antar mitra di tim Anda. Sampai sini nyambung? Selebihnya minggu kemarin sudah kita jelaskan ya home sharing ya. Coba kita nyambung dulu. Nyambung Bapak Ibu? Ya, oke, nyambung. Ya, lanjut. Next. Dilakukan ya Bapak Ibu ya. Kalau yang belum punya mitra berarti nempel dengan mentornya, bikin home sharing. Yang 9, komitmen konsisten fokus di program pertemuan. Nah, kemarin pertemuan-pertemuannya udah kita bahas juga ya. Nah, pertemuannya ada apa aja kemarin dibahas? Home prospect home sharing, seminar, training, SLC, Grand Success Seminar. Ya, 5 pertemuan itu wajib Bapak Ibu harus lakukan. Oke. Oke, teman-teman. Yang nomor 9 adalah suara saya jelas nggak ini? Suara saya jelas nggak? Teman-teman, suara saya jelas? Oke, sebentar saya balikin dulu handphonenya ya, biar
slide-nya kelihatan besar. Bentar. Oke, sebentar. Selalu ada gangguan di dalam perjalanannya. Itu adalah hal yang biasa. Bentar teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, saya masuk ke yang 9. Komitmen, konsisten, dan fokus di program pertemuan. Komitmen itu artinya begini. Komitmen itu adalah janji pada diri sendiri untuk siap melakukan apa yang harus dilakukan tanpa membuat alasan. Siap melakukan apa yang harus dilakukan untuk mencapai target yang sudah ditentukan tanpa membuat alasan. Jadi kalau memang jadwalnya saya harus menghadiri seminar seminggu 2 kali, mau hujan tetap hadir, mau mendung tetap hadir, mau ada apapun tetap hadir, itu namanya komitmen. Kalau komitmen 10 menghubungi orang setiap hari, 10 orang setiap hari, ya harus menghubungi apapun kondisinya. Pak, nanti ada undangan dulu. Nah, setelah pulang undangan atau sebelum undangan menghubungi orang terlebih dulu, atau ketika di undangan ketemu teman menghubungi, itu namanya komitmen. Siap melakukan apa yang harus dilakukan. Oke ya. Komitmen untuk kegiatan tim sekarang ya, komitmen untuk kegiatan tim. Yang pertama adalah menghubungi 10 orang setiap hari. Ya, menghubungi 10 orang setiap hari. Kemudian minimal 1 kali home meeting dalam seminggu atau home sharing. Kemudian minimal 1 kali seminar dalam 1 minggu. Minimal, artinya kalau lebih dari 1 kali itu bagus. Yang nggak bagus itu adalah dalam 1 minggu tidak. Sebulan sekali, 2 bulan sekali. Itu komitmennya kurang ya. Konsistennya juga kurang. Kemudian minimal 1 kali ikut training setiap bulan. Apalagi sekarang ada Zoom. Setiap Selasa ada training, ikuti. Artinya kalau setiap Selasa kita hadir, itu 4 kali dalam sebulan ya. 4 kali dalam sebulan, bukan 1 kali lagi. Terus minimal 1 kali SLC dalam 1 bulan. Ya, ini bagi orang-orang yang memang jaraknya tidak terlalu jauh memungkinkan ya. Terus kemudian memang sedang tidak punya bayi yang memang tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Minimal ikut SLC 1 kali 1 bulan. Dan wajib ngikutin Grand Success Seminar GSS ya. Cik, absen dulu siapa yang kemarin GSS tanggal 23 hadir. Mau dapat duduk atau yang tiket berdiri silakan hadir. Bu Ika ya keren Bu Ika. Pak Dedi hadir. Oh iya keren ya. Siapa lagi yang kemarin hadir? Bu Sri Dewi, Pak Jaja, Pak Dedi. Oh banyak juga yang hadir ya. Ya, teman-teman. Itu adalah GSS yang terkeren. Di setting 3.500. Masih kurang, bikin tiket lagi 4.000, masih kurang, bikin tiket lagi standing 1.000, masih kurang. Luar biasa antusiasnya, luar biasa antusiasnya. Ya teman-teman, inilah cara bekerja sama bersama tim. Seperti yang disampaikan Pak Iksan Kamil tadi, bahwa antara mentor dengan mitra itu memang baiknya harusnya ada kerjasama. Tetapi kerjasama antara mentor atau leader dengan mitra itu batasannya adalah hanya sebatas urusan pengembangan bisnis. Di luar urusan itu bukan tanggung jawab mentor, bukan tanggung jawab mitra. Ya apa saja sih kalau urusan bisnis? Nah, misal, Pak saya mau bikin seminar kecil-kecilan. Ini kayaknya perlu biaya begini-begini. Bagaimana kalau kita patungan? Nah kerjasama dengan mentor untuk urusan pengembangan bisnis. Pak saya mau ngundang orang, tetangga-tetangga saya mau saya kumpulin. Boleh nggak saya minta tolong Bapak hadir untuk mengisi, menjelaskan kepada mereka. Itu boleh, minta bantuan seperti itu. Itu kerjasama namanya karena dalam ranah pengembangan bisnis.
Ya. Tetapi kalau minta tolongnya urusan pribadi, nah misal nih, Anda teriak-teriak ke mentor, Pak Mentor gimana ya ini, aku bulan depan harus bayar kontrakan, kalau enggak aku diusir, tolong bantuin dong, kan mentor harus tanggung jawab sama mitranya. Nah, ini yang suka kebablasan. Ingat ya, ikut bisnis ini atau tidak, Anda tetap harus bayar kontrakan. Jadi bayar kontrakan itu adalah tanggung jawab pribadi masing-masing mitra. Jadi untuk urusan begini, ya tidak bisa minta tolong, minta bantuan kepada mentor. Kalau mentornya nggak ngasih, nanti dibilang pelit. Kalau mentornya nggak ngasih, dibilangnya nggak peduli, nggak tanggung jawab. Ya, kan mentor juga punya keluarga. Mentor juga punya tanggung jawab ekonomi terhadap anak dan istrinya. Tetapi kalau bilang itu tetangga saya mentornya suka bantuin, kalau ada mentor bantuin mitranya, misalkan bayar kontrakan, misalkan bayar SPP sekolah, misalkan apa lagi ya, bayar pajak motornya, servis motornya, itu jatuhnya bukan tanggung jawab mentor terhadap mitra, tapi itu adalah kebaikan dia secara pribadi terhadap dia sebagai teman. Jadi jangan salah kaprah, jangan salah persepsi ya. Jadi mentor dan mitra sekali lagi harus kerjasama, tetapi dalam batasannya yaitu sebatas urusan pengembangan bisnis. Kalau ada hal-hal lain yang di luar pengembangan bisnis itu bukan tanggung jawab mentor. Begitupun seperti Pak Iksan tadi, kalau ke mentor itu konsultasi, bukan curhat. Kalau curhat jatuhnya mengeluh. Kalau konsultasi itu jatuhnya mencari solusi, mencari inovasi. Ya, bedakan antara curhat dengan konsultasi. Oke ya. Ya, kita lanjut. Masih ada slide-nya, Pak Reza? Ini Pak Iksan, udah masuk belum sih? Wah, Pak Iksan ini kayaknya ini ya, baterainya habis mungkin. Oke. Sistem bisa terbentuk dengan komitmen dan konsistensi. Itu betul sekali. Komitmen itu artinya sama-sama siap melakukan apa yang harus dilakukan. Baik mentor, baik mitra. Siap-siap melakukan. Yang kedua, siap-siap berani menghadapi resikonya. Baik mentor ataupun mitra. Yang ketiga, siap-siap berani berkorban apa yang harus dikorbankan untuk kelangsungan timnya, baik mentor maupun mitra. Siap-siap, harus siap. Kalau memang butuh biaya, mentornya siap keluar uang, mitranya juga siap uang, keluar tiket misalkan, ya. Harus siap. Dan konsistensi. Konsistensi terus dilakukan. Terus dilakukan. Kalau memang sistemnya pokoknya harus ada home sharing seminggu sekali, harus dilakukan terus. Kalau pesertanya menurun, bukan kemudian memberhentikan home sharingnya, tetapi mencari inovasi, evaluasi, kenapa ini menurun pesertanya? Apa yang harus kita lakukan? Evaluasi, dilakukan inovasi supaya rame lagi ya. Bukan kalau sepi kemudian udahan deh kayaknya nggak cocok ya. Bukan seperti itu ya. Komitmen dan konsistensi. Lanjut, Pak Reza. Oke ya. Nah, ini circle-nya, ini ya. Setelah prospek dan presentasi pribadi, nih, circle-nya adalah satu, dapat mitra baru dibawa ke home sharing. Di home sharing dipanasin, ya diundang ke home sharing, belum yakin, bawa ke seminar yang lebih besar, ke seminar mingguan, ya. Nah kemudian setelah masuk ajak ke training
bulanan. Setiap bulan ikutkan training, setiap bulan ikutkan training, setiap bulan ikutkan training. Kemudian ketika ada GSS, kumpulkan mereka semua di acara Grand Success Seminar atau GSS. Ini circle-nya cara bekerja sama dengan tim. Dan ini tidak bisa sejalan hanya komando dari mentor tapi tidak ada respon dari mitra. Nggak bisa. Atau mitranya kepingin tapi mentornya dingin. Nggak bisa. Harus dua-duanya. Harus saling. Komitmennya juga harus saling. Konsistennya juga harus saling. Ya. Ayo dipercepat Pak Reza. Oke ya. Oke, teman-teman, Brilian seperti yang ada di layar. Brilian adalah kendaraan yang sangat cepat, tepat untuk melipat gandakan penghasilan dan mencapai impian. Benar nggak Pak kalimat ini? Yuk kita lihat. Dalam waktu 7 bulan ini, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, betul. Dalam waktu 7 bulan, itu hampir 600 atau 700 orang yang menjadi peraih. Artinya ada 700 orang yang penghasilannya ratusan juta. Nah, sekarang kalau tidak dibilang brilian ini cara cepat dan tepat melibat gandakan penghasilan, coba uang 2 juta diputar di mana yang bisa menghasilkan ratusan juta dalam waktu 7 bulan. Nggak akan ketemu. Jadi betul brilian itu adalah kendaraan yang sangat cepat, tepat untuk melipat gandakan penghasilan dan mencapai semua impian. Oke, teman-teman, Pak Reza kayaknya habis ya slide-nya ya. Oke, teman-teman, untuk sukses memang sulit. Ya, sukses itu memang sulit. Harus berjuang dulu, harus ditolak dulu, harus dinyinyirin dulu, harus kepanasan dulu, kehujanan dulu, sulit. Tetapi lebih sulit kalau tidak sukses. Kenapa? Karena kalau tidak sukses, sulitnya seumur hidup. Tetapi untuk sukses memang sulit, tapi sulitnya paling 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Setelah itu apa kabar? Merdeka. Tetapi kalau tidak sukses, itu lebih sulit. Kenapa? Karena seumur hidup akan sulit. Oke ya. Wes betul, betul. Oke ya. Oke, Pak Reza. Oke, untuk hidup Anda cukup bekerja, sedangkan untuk sukses Anda harus berjuang. Ingat ya, untuk hidup Anda cukup bekerja. Sekedar hidup. Hidup itu ya makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Tetapi kalau Anda sukses, Anda harus berjuang. Lakukan yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayangi karena hidup cuma 1 kali. Wah, kalau hidup bisa 2 kali, takut tetangga. Ya, saya percaya setiap hari dalam setiap hal saya semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Teman-teman, ini adalah kalimat motivasi, kalimat yang bisa digunakan untuk mensugesti diri sendiri. Dibaca setiap hari, apalagi dibacanya sebelum tidur ketika otak dalam gelombang theta. Saya percaya setiap hari dalam setiap hal saya semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Dibaca itu sampai tidur, dibaca itu sampai tidur. Atau saya percaya satu hari nanti saya pasti sukses, saya jadi orang kaya, saya jadi orang soleh. Saya akan jadi orang kaya, jadi orang soleh. Saya akan jadi orang kaya, akan jadi soleh. Itu kalau dibaca setiap hari menjelang tidur, di mana otak kita dalam gelombang theta, maka itu akan menghadirkan apa yang kita ucapkan menjadi nyata. Oke, terima kasih teman-teman ya. Oke, teman-teman, menutup pertemuan ini saya akan sedikit menyampaikan tentang etika ya, etika di dalam berbisnis. Oke. Teman-teman, sebelum saya melanjutkan sesi yang kedua,
Saya ingin mengajak teman-teman itu yuk mencari bisnis itu yang mampu mendekatkan kita pada Allah. Mencari bisnis itu yang mampu mendekatkan kita dengan pintu surganya Allah. Supaya apa? Supaya rezekinya berkah. Jangan sampai kita berbisnis, tapi bisnis itu malah mendekatkan kita dengan nerakanya Allah. Saya lebih setuju, lebih senang kalau kita berbisnis di tempat dan dengan cara yang berkah, dengan cara yang membuat kita lebih dekat dengan pintu surganya Allah. Siapa yang setuju dengan statement saya ini boleh komen. Setuju Pak, bisnis harus berkah, bisnis harus membuat kita dekat dengan Allah. Setuju, baik Bu Ika setuju. Alhamdulillah, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Teman-teman, oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Baik, terima kasih. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena saya tidak ingin teman-teman banyak uang di dunia, sukses di dunia, kaya di dunia, dihormati orang di dunia, mobilnya bagus di dunia, tapi setelah mati masuk ke neraka. Saya nggak kepingin teman-teman seperti itu. Kenapa? Kalau kita konsep bisnisnya tidak berpikir bagaimana ketika saya bisnis ini, justru bisnis ini harus mendekatkan saya dengan pintu surganya Allah. Kalau kita tidak berpikir seperti itu, maka semua cara akan menjadi benar. Yang salah dianggap benar, yang tidak boleh dilakukan, yang haram dihalalkan. Yang penting di dunia kaya, yang penting di dunia sukses. Ya, nauzubillah, betul Pak Saiful Fahri, nauzubillah. Yuk, mari kita berbisnis dengan cara yang berkah. Oke ya, teman-teman, saya ingin menyampaikan tentang sebuah fakta yang memang teman-teman sering curhat, tapi ini memang tidak bisa dihindari teman-teman, tidak bisa dihindari. Masalah itu akan selalu ada ketika kita berbisnis. Baik itu bisnis konvensional, masalah itu tetap ada. Ada pesaing yang nggak suka, difitnah, tetap ada. Kita ikut MLM manapun, tetap ada masalah. Masalah dengan konsumen, masalah dengan mentor, masalah dengan mitra, masalah dengan konsumen, selalu ada. Nggak akan ada satu orang pun yang nggak ketemu masalah. Begitupun di Brilian. Anda di tim siapapun, mau di tim di bawah Sahabat Karib, di bawah Legend, di bawah Kabisa, di bawah siapapun, masalah itu akan selalu ada. Jangankan berbisnis, mau piknik aja masalah ada. Mau tidur aja kan masalah ada. Jadi masalah dalam hidup ini memang tidak bisa kita hindarkan. Anda berada di MLM manapun, Anda berada di tim siapapun, masalah itu akan selalu ada. Siapa yang sependapat dengan saya? Oke, betul Coach, komen betul. Oke, dari Jakarta, betul kan? Baik kan? Betul. Betul saya, betul ya. Memang betul. Kenapa masalah itu ada? Karena kita hidup. Karena kita hidup. Kalau kita mati, nggak ada masalah. Tapi setelah mati akan ketemu masalah lagi. Oke, yang kedua, teman-teman saya akan cerita tentang menyampaikan informasi bahwa pelanggaran-pelanggaran itu di setiap multi level marketing itu akan selalu ada. Akan selalu ada. Baik di MLM yang ada kode etiknya maupun tidak. Yang jelas-jelas diatur ada kode etiknya, ada pasalnya, ada sanksinya. Itu aja pelanggaran masih banyak. Apalagi ikut MLM yang nggak ada kode etiknya. Wah, itu hukum rimba, itu jelas ya. Nah,
Masalah yang sering kita hadapi saat ini adalah kita susah-susah prospek orang, meyakinkan dengan harga 200.000, menghadirkan dengan harga 250.000 per PV. Tiba-tiba ada yang jual dengan harga 70.000. Undercutting. Ini masalah tidak? Masalah loh. Kita prospek orang, orangnya mau join, tiba-tiba ada orang atau ada di online harganya 70.000. Banyak sekali yang gagal closing dan dia memilih beli dengan harga 70.000. Maka orang yang menjual ini namanya pelanggar, ya. Pelanggaran apa jenisnya? Undercutting, ya. Kemudian ada pelanggaran yang kedua yang disebut cross lending, ya. Cross lending itu apa? Cross lending itu begini. Anda sudah terdaftar di grupnya si A. Kemudian Anda ada leader lain yang dekat dengan Anda, kemudian Anda diajak pindah ke sana atau diajak mendaftar lagi di sana. Itu namanya cross lending. Itu yang nggak boleh, kata Pak Iksan tadi. Cross lend boleh. Bekerja sama bikin acara, misalkan hari Sabtu ada grup saya, ada grupnya Pak Ustadz Aziz, ada grupnya Algian, ada grupnya Randu, itu boleh. Bersinergi, cross lend, kerjasama itu boleh. Yang tidak boleh adalah cross lending. Cross lending itu misalkan ketika ngumpul ada yang mempengaruhi. Tuh lihat, timmu cuma berapa orang? Cuma 2 orang kan? Nggak rame. Coba timku lihat, leaderku lihat. Keren kan? Makanya yang datang rame kan? Oh, yang sukses banyak kan? Udah, daftar lagi aja. Pakai KTP istri. Nah, itu yang disebut cross lending. Cross lending. Mengambil mitra orang lain untuk mendaftar lagi ke tim kita. Itu namanya cross lending. Ya, itu jatuhnya pelanggaran. Dan tahu nggak, saat ini perusahaan sedang marah besar terhadap pelaku 2 pelanggaran tersebut, yaitu undercutting dan cross lending. Nanti saya akan sampaikan apa sanksinya. Oke ya? Ya, jadi cross lending itu memang selalu ada. Di MLM manapun itu akan ketemu cross lending, akan ketemu. Kemudian di Brilian juga, di tim siapapun akan ketemu yang namanya cross lending, cerebot-cerobotan. Akan ketemu tetap ya. Nah, perusahaan mengambil tindakan tegas jika ada pelanggaran undercutting dan cross lending. Saya ada berita valid hari ini sebagai bahan training saya. Ada contoh kasus pelaku undercutting yang kemudian ketahuan, ketangkap. Apa sanksinya? Diblokir ID-nya. Diblokir terlebih dulu ID-nya. Sampai dia mengaku, sampai dia mengganti apa yang menjadi kerugiannya, kerugian mitra-mitranya dan sebagainya. Setelah itu dia menyatakan tidak mengulangi lagi, minta dibuka ID-nya, dan diizinkan dibuka ID-nya, tapi poinnya di-reset menjadi 0 kiri, 0 kanan. Anda terima jalankan, posisi 00, kalau Anda tidak, monggo silakan. Itulah sanksinya orang yang pelaku undercutting. Menjual produk harga ngawur. Sama. Pelaku cross lending juga sama. Nih, kenapa saya wanti-wanti jangan melakukan cross lending, jangan merayu-rayu mitra orang, jangan coba migrasi mitra orang, mendaftarin mitra orang ke tim kita misalkan. Kita bisa sembunyi paling banter 1 bulan, 2 bulan.
3 bulan itu pasti kecium. Kita narik orang masuk ke tim kita, pasti akan kita bantu sampai dia sukses. Minimal ketika dia peraih motor, infonya nyebar kemana-mana. Bapak ini atau ibu ini selamat ya, peraih New Brilliant motor 20 juta. Anda pasti ketahuan. Nggak mungkin nggak ketahuan. Coba kalau kita kembalikan di pembukaan tadi. Kira-kira cara begitu berkah atau tidak? Kita dapat pengembangan bisnis, dapat bonus dengan cara nyerobot-nyerobotin mitra orang. Terus kita dapat bonus. Kira-kira bonusnya baik apa enggak? Enggak berkah, betul. Terus bonus itu kita belanjakan dimakan istri, dimakan anak, masuk ke dalam darahnya. Kira-kira bakal tumbuh menjadi anak yang baik atau tidak? Kalau kita mencari uang besar dengan cara seperti itu, cara-cara ngawur, kira-kira cara itu akan mendekatkan kita ke pintu surganya Allah atau akan malah menyeret kita ke pintu nerakanya? Neraka, betul teman-teman. Jadi berpikirlah lebih jauh sedikit. Apa gunanya dapat Pajero 2? Kalau nantinya pure masuk neraka. Lebih baik dapat Pajero 5 tapi masuk surga. Oke ya teman-teman, saya ingatkan cross landing itu hukumannya berat. Yang pertama, cross landing itu satu, dia akan diblokir. Kalaupun dia minta ampun, dia akan di reset poinnya menjadi 0-0. Mau jalan silahkan. Misalkan kiri sudah 4.000, kanan sudah 3.000. Keren. Wow, sebentar lagi luxury. Ketahuan pelanggaran cross landing. Blokir, set, poinnya di reset 0-0. Set, mampus. Dan itu sudah terjadi, sudah berlaku. Jadi hati-hati orang-orang yang selama ini menganggap cross landing biasa-biasa saja. Tapi saat ini Pak Haji Febrian sedang tidak biasa-biasa saja. Undercutting, cross landing dapat perlakuan yang sangat ketat. Kalau terjadi pelanggaran cross landing seperti apa Pak? Misalkan saya sudah daftar, saya punya leader, terus kemudian saya diam-diam mendaftar ke Pak Iksan, saya di prospek Pak Iksan, saya mendaftar ke Pak Iksan Kamil, 1 bulan nggak ketahuan, 2 bulan nggak ketahuan, ya 3 bulan lama-lama ketahuan. Jika ada pelaporan dan didukung dengan bukti yang kuat, maka resikonya adalah saya kan punya 2 ID. ID saya yang pertama di tempat sini, kemudian saya membuka ID baru di tempatnya Pak Iksan Kamil. Entah itu nama saya atau nama keluarga saya yang dalam satu keluarga. Maka resikonya adalah meskipun kita sudah keluar uang, ID kita yang kedua dibekukan, tutup close. Pak Iksan yang mencoba ngerayu saya, mensponsori saya masuk ke sana, apapun dalihnya, diiming-imingin, nanti saya kasih mercy, nanti saya kasih poin 200, kamu tinggal garap sebelahnya saja. Gitu. Ketika ketahuan seperti itu, resikonya sponsornya yang mempengaruhinya, yang melakukan cross landing, diblokir. Dan kemudian kalau mau jalan, dibikin poinnya reset 0-0. Kebayang nggak? Masih berani nggak melakukannya sekarang? Jangan coba-coba ya, teman-teman.
Tetapi lebih dari itu nih. Saya akan memberikan sharing kepada teman-teman. Nih ya, Pak, bagaimana kalau misalkan ada mitra kita yang dilanggar? Kita punya tim misalkan, terus tiba-tiba tim kita diserobot sama orang. Misalkan seperti itu. Ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, teman-teman, dengar baik-baik. Ini cara berbisnis. Kalau kita ketemu masalah, apalagi kita di pihak yang dirugikan, atau kita dianggap pihak yang merugikan, cara menghadapi masalah adalah yang pertama, kendalikan emosi lebih dahulu. Jangan mengedepankan emosi. Fokuslah pada solusinya, bukan emosinya. Apalagi kalau Anda merasa pihak yang dirugikan. Kok tim saya yang ini biasanya banyak postingan, kok tiba-tiba nggak ada ya? Tahu-tahu dia daftar di tim yang lain, dipengaruhi sama orang lain. Nah, kalau Anda tidak mampu mengendalikan emosi, yang Anda lakukan adalah pikiran menjadi kotor, pikiran Anda kotor, yang keluar pun semuanya kotor. Dasar itu si kambing, babi, apalagi kucing, semuanya keluar. Semuanya keluar. Semua yang keluar kotor karena pikirannya kotor. Sehingga ketika otak Anda kotor, Anda tidak mampu berpikir jernih, mencari jalan apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau Anda mengedepankan emosi, bukan solusi, itu marah-marah terus jatuhnya. Tiap ketemu orang ngomongin dia. Dasar si Anu bajingan, dasar si Anu kucing, kambing, dan sebagainya. Nanti di grup juga sama. Tahu nggak si Anu? Wah, ngomongin terus gitu. Coba perhatikan. Kalau Anda mengumbar marah itu di mana-mana, apakah masalah itu selesai? Nggak akan selesai masalahnya. Jatuhnya Anda dinilai orang adalah orang yang dramatis, di mana-mana marah. Jadi langkahnya memang harus tetap tenang terlebih dahulu. Kendalikan emosi. Kalau kita kedepankan pikiran kita emosi, maka otak kita ngotor. Kita nggak mampu berpikir jernih. Oke. Saya kasih analogi deh begini. Nanti di komen ya. Nanti dijawab di komen ya. Anda sedang berada di depan rumah. Terus tiba-tiba ada orang bawa mobil atau sepeda motor, nyiram bensin ke rumah Anda, kemudian dia lempar korek api ke rumah Anda. Dan rumah Anda mulai terbakar. Mulai terbakar, tapi belum besar. Apa yang akan Anda lakukan? Satu, Anda kejar orang yang membakar itu sampai ketemu. Kedua, padamkan api lebih dahulu. Komen, Anda akan lakukan satu atau dua. Kedua, keren, ya betul. Betul. Oke, padamkan api lebih dahulu. Padamkan api lebih dahulu. Kenapa? Kalau Anda kejar orangnya belum tentu dapat, Anda balik rumahnya bubuk semua, angus. Gak ada sisa. Tetapi kalau Anda padamkan dulu apinya, rumah Anda selamat, anggota Anda selamat. Setelah itu Anda punya waktu luang untuk mencari siapa yang melakukan pembakaran rumah Anda. Begitupun ketika Anda dapat masalah. Yang harus Anda lakukan adalah padamkan marah lebih dahulu.
dinginkan pikiran lebih dahulu. Dengan otak dingin, Anda akan mampu berpikir, mencari jalan keluar, apa yang harus Anda lakukan untuk mengatasi masalah yang bisa merugikan Anda tadi. Oke ya, clear ya, paham ya? Nah, teman-teman, Pak, apakah merespek orang itu semuanya cross learning? Ada yang tidak cross learning. Misalkan Anda punya tetangga yang sudah menjadi mitra di Brilian. Tetapi tetangga Anda ketika dia login, statusnya sudah NA atau non-aktif. Nah, setiap ID yang NA itu boleh mendaftar lagi. Jadi kalau tetangga Anda ID-nya NA, Anda bisa menawarkan dia untuk masuk ke dalam jaringan Anda. Itu sah. Cross learning bukan ya. Tetapi kalau tetangga Anda belum NA, Anda bujuk, kamu kan sebelahan rumah sama saya, lebih enak dong kalau satu tim dengan saya. Nah, itu namanya cross learning. Oke ya, itu namanya cross learning. Oke. Yang kedua, Pak, bagaimana misalkan ada orang yang sudah join, Pak. Sponsornya jauh banget di Bangladesh. Nah, sponsornya jauh di Bangladesh. Dimintain tolong ini itu nggak bisa. Jauh di Bangladesh misal ya, ini contoh saja. Saya tidak terbina sama sekali sama dia. Apalagi sekarang dia kabarnya bisnis apa gitu saya nggak tahu. Oke ya. Nah, bagaimana Pak kalau orang itu kemudian daripada tidak terawat, kasihan dia, mau saya rawat, mau saya bina supaya dia dapat bonus. Masuk cross learning tidak? Masuk cross learning. Bagaimana caranya supaya tidak cross learning? Supaya tidak cross learning, maka orang yang bersangkutan tadi menyatakan mengundurkan diri terlebih dahulu. Itu di website, itu di menu member ada menu mengundurkan diri. Bukan berarti kalau orang mengklik mengundurkan diri itu pasti disetujui, tidak. Ketika mengajukan mengundurkan diri, tentu saja ada prosesnya. Apa masalahnya mengundurkan diri? Ditanya, habis Pak, mentor saya di Bangladesh. Oh, mentor saya ternyata dia ikut bisnis ini. Oke. Perusahaan juga tidak percaya begitu saja. Dikonfirmasi dulu ke mentornya. Kalau ternyata mentornya betul, nah alasan pertama bisa diterima. Kalau ternyata mentornya ditelepon, ternyata enggak Pak, saya masih aktif segala macam, berarti itu akal-akalan saja. Oke. Kemudian kalau ternyata mentornya memang sudah enggak ada nih mentornya, akan ditelusuri ke atasnya lagi. Ada tidak leadernya yang masih aktif? Disampaikanlah ke leadernya. Disampaikan, ada leader yang masih aktif. Coba jalin komunikasi. Pasti akan ketemu jalannya kerjasamanya. Jangan mengandalkan kamu di telepon, kamu yang harus telepon. Itu leader, kamu harus proaktif, kamu ngubungin dia, kamu minta tolong sama dia, pasti dibantu kalau kamu aktif menghubungi. Jadi ya, mengundurkan diri boleh, tapi bukan berarti orang yang mengundurkan diri pasti disetujui. Tidak. Ada prosedur, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Jika prosedurnya, persyaratannya memenuhi syarat, barulah dia bisa dinyatakan mengundurkan diri. Setelah itu boleh Anda ajak gabung. Itu baru tidak
cross-lining. Ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan tentang kode etik ini menjadi bahan bagi kita. Yang pertama, supaya lebih hati-hati kita tidak melakukan pelanggaran. Jangan sampai hanya alasan kepingin naik mobil, menghalalkan semua cara yang halal jadi haram. Akhirnya kita naik mobil di dunia, tapi naik neraka di akhirat nanti. Masya Allah, naudzubillah min dalik, jangan. Kalau saya lebih memilih nggak dapat motor tapi surga. Setuju nggak? Saya lebih setuju lagi kalau dapat champion tapi masuk surga. Ya, oke teman-teman. Nah, kemudian ini saya baca lagi nih. Oke. Teman-teman semua, ayo saya mengajak kepada teman-teman, yuk kita di dalam melakukan bisnis ini, yuk kita menjadi contoh yang baik buat teman-teman kita, contoh yang baik buat tim kita. Sekali lagi, hidup cuma satu kali, jangan sampai salah langkah. Hari ini Anda menghalalkan semua cara, misalkan sampai dapat mobil ditepukin semua orang. Semua orang ingin foto, tapi kan orang nggak tahu apa yang Anda lakukan untuk mendapatkan semua itu. Boleh jadi 2 hari kemudian Israel datang dan kita meninggal dengan cara yang sulit atas doa orang-orang yang kita aniaya. Luar biasa ya, jangan sampai teman-teman ya. Oke, baik teman-teman semua, teman-teman. Saya mengingatkan kepada teman-teman kalau misalkan ada pelanggaran kode etik cross-lining, jangan marah-marah lebih dahulu, dinginkan pikiran, pikirkan caranya. Caranya bagaimana? Anda kumpulkan data-datanya. Anda kumpulkan data-datanya, Anda laporkan ke kode etik. Pasti ditangani. Jangan cuma lapor tanpa bukti. Jadi kalau lapor itu ada bukti yang menguatkan, syukur-syukur ada saksi yang menguatkan. Kalau ada pelaporan, semua akan diinvestigasi. Anda akan ditanya, orang yang melakukan cross-lining juga akan ditanya. Nanti akan ketahuan siapa yang melanggar. Jadi dengan demikian, yang melakukan sanksinya, yang mengembalikan posisi sebagaimana harusnya, bukan kita, bukan Anda, bukan leader Anda, tetapi aturan pasal hukumnya yang mengatur. Nah, untuk menuju pasal hukum itu, maka kalau ada masalah yang menimpa tim Anda wajib lapor kepada bagian pelanggaran etik. Tapi sebelumnya Anda kumpulkan datanya dulu. Kalau tanpa data, Anda melaporkan seseorang itu jatuhnya menuduh. Jatuhnya fitnah. Tapi kalau Anda mau melaporkan harus dibarengi dengan data. Ya, Insya Allah teman-teman, saya pribadi akan kawal teman-teman. Saya ingin di jalur yang legal. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga urusan kita dimudahkan oleh Allah. Semoga kita bersama keluarga selalu Allah sehatkan semuanya. Semoga Allah cukupkan rezeki kita seumur hidup. Semoga Allah jauhkan kita dari hutang dan riba sepanjang hidup. Semoga Allah kabul cita-cita kita. Semoga Allah mampukan kita semua berangkat umroh haji sebelum kita meninggal dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.